Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni kelas membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita, pembina basis Al-Ustadz Yohanes Riga Hafidhullah Ta'ala. Insya Allah di pertemuan yang ke-145 ini, dari rangkaian materi pembahasan Kitabul Ilmi, Masya Allah yang syarat akan faedah ilmu, insya Allah kita akan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga faedah-faedah ilmu serta nasihat-nasihat dari kaul-kaul para ulama nantinya. Ahlan wa sahlan teman-teman yang sudah hadir di Zoom, dan semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan taman ilmu dan faedah tentunya, dan semoga Allah memberikan kemudahan serta keberkahan bagi kita untuk dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Ana akan coba sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Nah Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Suaranya belum terdengar Ustadz. Tes, ya, alhamdulillah. Ayo, baik, Alhamdulillah. Baik, karena Ustadz sudah hadir dan suara beliau juga sudah terdengar, maka kami persilakan langsung kepada beliau untuk memulai materi. Tafadhol, Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca, memahami dan mengi'rab teks Arab Gundul. Namun sebelumnya Ana mohon maaf, untuk hari ini mungkin Ana akan lebih cepat ya, karena ada keperluan. Jadi 9.45 kita sudahi ya, karena ada keperluan lain. Jadi kita akan mungkin kita hemat waktu. Langsung saja, pada pertemuan ini kita akan membahas poin baru, ya, poin kedua ya. Ini poin kedua dari pasal hal-hal yang mesti dijauhi oleh penuntut ilmu. Poin pertamanya yaitu sebelumnya yang kita bahas, apa coba? Apa poin pertamanya? Ada yang ingat? Hal yang dijauhi oleh penuntut ilmu. Yaitu, mana suaranya? Hasad ya. Poin pertama itu hasad. Nah, poin kedua, al-ifta'u bi ghairi ilmin. Yaitu apa? Al-ifta. Apa al-ifta? Al-ifta'u Penetapan kan. berfatwa. Oh, berfatwa. Ya. Afta yufti ifta'an. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ifta itu wazannya if'al, itu bentuk masdar. Ada perbedaan masdar dan isim masdar. Kalau fatwa itu isim masdar. Kalau ifta apa tadi? Berfatwa. Tidak, bentuknya masdar. Kalau fatwa Isim masdar. isim masdar. Kalau isim masdar itu hasil dari perbuatannya.
Kalau masdar itu perbuatannya, berfatwa. Ya. Seperti misalkan takallama yatakallamu, itu artinya berbicara. Takalluman itu pekerjaan dia berbicara itu, ya, proses atau kejadian atau dia berbuat atau perbuatan dia berbicara itu adalah takallum. Tapi kalau hasilnya adalah kalaman. Takallama yatakallamu kalaman. Kalaman itu adalah isim masdar. Hasilnya sama seperti tahaddasa yatahaddasu. Kalau tahaddusan itu perbuatan dia berbicara. Kalau hadis itu adalah hasilnya. Hasil pembicaraannya itu hadis. Ya. Jadi beda antara ifta dengan fatwa ya. Ifta ini isim masdar, ya, masdar. Fatwa itu isim masdar. Biasanya isim masdar tuh dia lebih sedikit ininya, hurufnya ya. Kallama itu tadi dari berapa huruf? 4 ya. Kallama 5. Jadi kalaman berkurang dia. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi al-ifta'u bighairi ilmin, berfatwa tanpa Tanpa ilmu. Tanpa tanpa ilmu. ilmu. Itu yang sesuatu yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Dia memberikan fatwa tapi tidak berdasarkan ilmu. Mestinya harus berdasarkan ilmu ya, tidak berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dia harus berdasarkan ilmu. Ntar Anda pindahkan dulu ke Word. Ini apa ya? Ini. Jadi kita langsung baca saja ya. Al-ifta'u bighairi ilmi. Ini terbalik nih. Sanian gitu ya. Sanian al-ifta'u bighairi ilmi. Balik ini ya. Ini harusnya di atas, di sebelumnya ya. Caranya tinggi. Begitu. Sanian al-ifta'u bighairi ilmi. Sanian itu artinya yang kedua ya. Yang poin pertamanya kan hasad. Hal yang dijauhi, yang mesti dijauhi oleh penuntut ilmu. Yang kedua, al-ifta'u bighairi ilmi. Ya. Ini al-ifta ini ada, harusnya al-ifta'u ya, ada alifnya. Baik, kitab aslinya. Ya, ada alifnya. Al-ifta'u, ya, sama-sama aja kita baca ya. Al-ifta'u apa ini? Mansibun, Ustaz. Ya, mansibun. Mansibun azim. Azimun. Bukan salah sih. Azimun. Mansibun azim. Bihi Yatasadda. yatasadda Sahibuhu. sahibuhu apa lagi? Libayanin. Libayani. Jangan ini ya, karena dia mudhaf nanti. Ya. Libayani ma Yusakilu. yushkilu. Oh Yushakilu iya, itu ya. mengharokatkan ya. Yuskilu. Yushkilu. Yang membuat samar ala ammah. Min umuri Umuri. dinihim. Dinihim. Ini aja kita bahas ini. Al-ifta'u. Apa tadi al-ifta'? Berfatwa. Berfatwa ya. Berfatwa. Bukan fatwanya. Berfatwa itu adalah Itu adalah Kedudukan. isim masdar. enggak, maksudnya ini adalah apa ini? Oh, ya. Kedudukan Kedudukan
Yang sangat agung. Posisi yang mulia. Berfatwa, berfatwa. Ada suaranya, Tat. Tes, tes, tes ya. Jadi kedudukannya agung karena dia khalayak yang ramai ya, ya. Berpengaruh terhadap kemaslahatan umat. Dengar? Dengar Ustaz. Ya. Jadi kedudukannya agung, kedudukan yang agung. Berfatwa itu kedudukan yang agung. Tidak bisa dianggap remeh. Bihi dengannya, i-nya kembali kemana? Nya itu apa? Fatwa. Ya. Kembali ke alista. Ya. Ya. Dengan fatwa tersebut, sahibuhu yatasadda. Atau yatasadda sahibuh. Apa itu? Pemegangnya Yatasadda apa? Hah? bersedia. Menghadapi. Menghadapi, ya, menghadapi. Pemilik pemilik fatwa itu maksudnya orang yang berfatwa. Ya, ini pemilik fatwa ya. Sohib itu kan pemilik. Artinya orang yang berfatwa. Orang yang berfatwa tersebut menghadapi apa? Menghadapi tantangan ya. Tasodda itu kan menghadapi tantangan untuk menjelaskan ini menghadapi tantangan, menghadapi dengan fatwa tersebut. Orang yang berfatwa menghadapi dengan fatwa tersebut penjelasan ya, atau untuk menjelaskan li itu kan untuk ya. Untuk bayan. Bayan itu menjelaskan. Terus, Ya. Menjelaskan apa? Yang samar. Apa-apa. Ya. Apa-apa yang membuat samar. Dalam Apa-apa yang membuat samar terhadap masyarakat. ya terhadap orang masyarakat banyak, umum. orang banyak, orang Ya, banyak. orang banyak atau masyarakat umum. Menjelaskan apa-apa yang eh, membuat bingung masyarakat umum. Perkara itu kan banyak yang membingungkan. Banyak yang sulit untuk dipahami. Banyak yang sulit untuk dipecahkan. Nah, fatwa itu dengan fatwa itu orang yang berfatwa itu dapat menjelaskannya. Nah, menjelaskan dengan fatwa tersebut apa-apa yang membuat ragu masyarakat umum. Ya. Min umuri dinihim. Dari Urusan agama dari mereka. Dari urusan perkara-perkara agama. agama mereka. Ya, jadi ini berkaitan dengan masalah agama ya kalau fatwa ini. Banyak sekali terutama tentang masalah kontemporer ya, masalah kekinian yang membuat ragu karena dalilnya tidak langsung tertuju kepada perkara tersebut. Harus kita menguasai kaidah umumnya, mengetahui dan memahami usulnya, baru kita bisa memecahkan masalah tersebut. Orang awam tidak bisa menyelesaikannya. Nah, orang yang berfatwa ini, itu dia menghadapi tantangan itu, menjelaskan apa yang ragu atau yang sulit dipahami oleh masyarakat umum dari perkara-perkara agama mereka. Wa yurshiduhum dan Membimbing juga dia membimbing dengan fatwa tersebut, ke jalan membimbing yang orang-orang masyarakat umum tersebut, ya, kepada jalan yang lurus, ya, kepada kebenaran. Lidzalika, oleh karena itu, lidzalika kana hazal
Man Sibu. mansibul azim. Azimu. Ya. Lidzalika kana hadzal mansibul azim. Ini belum ada khobar kananya. Khobarnya mana? Jumlah setelahnya, Ustaz. Ya, jumlah ini la yatasaddaru. La illa man kana ahlan lahu. Sampai situ aja dulu. Ka Hilang suaranya, Ustaz. tes. Ya, afwan agak longgar kabelnya. Nah, sensitif. Ya, jelas ya suaranya. Ya, jelas. Jelas. Lidzalika kana hadzal hadzal mansib. Oleh karena itu, kedudukan yang agung ini gitu ya. Kedudukan yang agung ini gitu terjemahannya. Kedudukan yang agung ini, apa kedudukan yang agung ini? Itulah khobarnya, yaitu la yatasaddaru lahu illa man kana ahlan lahu. Tidaklah Sembarangan. nah, yatasaddaru apa? Sembarangan itu. Tidaklah Menghadapi. Oh, Ya, kita tasaddaro saudara. itu kalau tasad. di kamus ada taqaddama artinya. Oh, Nah, tidaklah seorang itu dapat memegang apa istilahnya amanat itu kecuali orang yang ahli Di. gitu. Tidaklah seseorang tidak ada seseorang yang layak untuk memegang posisi itu kecuali orang Ahli. yang ahli ya, orang yang layak gitu ya. Saudara itu kan di depan ya, di tengah depan gitu. Nah, tampil di depan. Tidaklah orang itu tampil, tidak ada orang yang bisa tampil di depan kecuali orang yang ahli dalam hal tersebut. Jadi ya tasaddaru fa'ilnya mana? Belum tahu nggak? Mustatir. Mustatir bukan. Hmm? Masih ingat nggak pelajaran mustasna? Ini mustasna illa. oh ya ya lah. Hal istisna mustasnanya Ya, berarti mustasnanya ini, kedudukan mustasna ini, kalau dia itu kalimat nafi, ya, nafi dan dia belum ada fa'ilnya, belum lengkap dia, maka kedudukannya itu tergantung dari kedudukan kalimat ini. Bisa dianggap illa ini tidak ada. La yatasaddaru man kana gitu. Berarti mannya ini yang sebagai fa'ilnya. Ini yang sebagai fa'ilnya. Jadi kedudukan mustasna atau kata yang setelah illa itu tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Ya. Pak Kalau makna kalimat saudara tadi Tan? Makna ya saudara tadi apa Tan? tampil di depan, tidak ada yang tidak ada tidaklah yang tampil di depan terhadap fatwa tersebut kecuali orang yang ahli Dalam bagian ahli pada fatwa tersebut. Gitu. Ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Ya tasaddaru lahu ya. Jadi man itu adalah fa'ilnya. Fa'il dari ya tasaddaru. Ya. Lahu U-nya kembali keempat ke alif ta. al-ibta ya fatwa tadi ke fatwa Ya, tadi. terhadap fatwa tersebut.
kecuali illa mangkana ahlan lahu, lahunya juga kembali kepada alif ta. Bisa. Ya. Nah, kemudian lahu ini jar majrur ya. Ini huruf istisna, lahu ini muta'alliq kepada yatasaddaru. Illah huruf istisna. Ya. Man fa'il. Nah, di dalam man setelah man ini Mapi saut Ustaz. eh, Ulang lagi. jumlah apa namanya? Karena Kana ahlan lahu itu jumlah silah Bila mausul. mausul, karena man itu isim mausul. Hmm. Ya. Kalau silah mausul berarti dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, jumlah ini la mahalla laha minal i'rab. Ya, tidak memiliki kedudukan i'rab. Jumlahnya ya, jumlah keseluruhannya. Adapun masing-masingnya bisa kita i'rab. Karena ini adalah fi'il madhi yang Nakis. nasikh. Nasikh yang membatalkan mubtada dan khobar menjadi isim kana dan khobar kana. Mana isim kananya? Satir, man. Man, ya, domir mustatir takdiruhu huwa. Ya'udu ila man, kembali ke man. Itu isim kanannya ya. Jadi isim kanannya domir mustatir huwa. Huwanya kembali ke man. Ahlan sebagai apa? Kabar kana. Khobar ya. Ini khobar kana. Makanya dia mansub. Kecuali orang yang dia itu ahli lahu ya, terhadap fatwa tersebut. Jadi tidak sembarangan orang ya, tidak bisa dianggap remeh masalah fatwa ini karena dia berkaitan dengan urusan agama. Tidak boleh tampil di depan kecuali memang orang yang ahli. Ya. Memang ulama ya. Ulama yang berfatwa. Lidzalika, Dengan demikian, oleh yajib karena itu yajibu 'alal ibad, yajibu fi'il apa? Fi'lun Fi'il mudhari. mudhari. dari Fi'il mudhari yang fi'il madinya Wajabah. wajaba. Wajaba yajibu. Mana fa'ilnya? Kalau dia fi'il ada fa'il berarti. Ada Ini fi'il ini. mudhari. Fa'ilnya mana? Ustaz, kembali ke man. kembali ke man. Sekarang gini, apa yang wajib? Itulah fa'ilnya. Ya, ya, ya. Anyataku. Bukan man Berarti itu yang yang wajib. wajib itu Ngerti Ustaz? Ali. Jar majrur ala Gak bisa kalau jar majrur sebagai fa'il ya. Oh, Fa'il itu rafa, marfu'. iya Ci. Mana fa'ilnya? Domirun. Domir? Bukan. Orang yang berfatwa itu ya. Bukan. Apa yang wajib? Coba baca. Yajibu kembali, 'alal kembali ibad pangkal tadi Ustaz. Allah Ta'ala. ayat takullah ini isim ini ya. Hmm, Kalau ya sama yattaqunya masdar. itu memang fi'il. Tapi kalau an plus fi'ilnya itu isim. Masdar. Iya, masdar muawwal. Jadi masdar muawwal ini an yattaqu ini sebagai fa'ilnya ya. Bisa di i'rab an wa fi'lu ba'daha bisa dia dianggap mabni, bisa mu'rab ya. Kalau dianggap mu'rab marfu'un wa alamatu marfu'un tidak ada alamat rofanya. Marfu'un saja marfu'un
Tapi kalau di Bed buku dong. Ana tulis itu dia dianggap sebagai mabni ya. Mabni. An yattaqu itu dia mabni. Jadi an wa fi'lahu masdar muawwalun fi mahalli raf'i fa'ilin. Fa'ilin. Ya. Jadi dia dianggap mabni. Satu kesatuan an yattaqu itu dianggap sebagai mabni. Ya. Tapi ada juga yang mengirabnya marfu ya, dianggap mu'rab. Wajib bagi para hamba, mereka bertakwa kepada Allah. Nah, mereka bertakwa kepada Allah itulah sebagai fa'ilnya, fa'il dari yajibu. Itulah yang menjadi kewajibannya. Gitu ya. Nah, wajib bagi siapa? Bagi para hamba. Alal ibad ini jar majrur muta'alliq kepada yajibu. Ala huruf jar, ibad itu jamak dari Abdu. abdun. Dia jamak taksir ya. Yattaqu ini fi'il Fi'il mudhari. mudhari yang i'rabnya apa? Ya, Al-Mudhari. marfu'un Fi'lun bidom. mudhari'un marfu' Man- mansub majzum. Mal Hasfunun. Marfu. Mansubun ya. Bun. Mansub dia nih. Kenapa dia karena mansub? ada an. Ya, Ada an itu kan An. Dan tanda nasabnya Hadfun nun. hazfun nun. Li'annahu minal af'al Af'al. khamsah. af'alil khamsah. Jadi tanda af'alul khamsah, tanda nasab atau tanda jazmnya adalah hazfun nun. Ya. Dihilangkannya nun. Asalnya yattaquna. Ya. Nunnya dihilangkan. Ditambah alif fariqah. Kemudian Allah atau Allahu, Allahi. Allah. Ya. Lafaz jalalah Allah ini sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Ya, betul. Agar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ta'ala apa? Jumlah iktiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Fi'il dan fa'il ini itu kan jumlah. Nah, jumlah itu jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu biasanya doa, pujian, ya, solawat, itu masuk kepada jumlah i'tiradiyah. Yang tidak ada kedudukannya di dalam kalimat induk. Ya, Pak. Kalimat induk. Betul. Wa an yatakallamu. Ya. Wa-nya ini atof kemana? An yattaqu. An yattaqu. An yattaqu ya. Jadi atofnya ke an yattaqu. Sehingga an yatakallamu ini i'rabnya apa? Mansub. Mansub. Ya, karena dia ma'tuf kepada an Artinya yattaqu. bisa juga disebut masdar muawwal berarti an yatakalamunya itu. Iya, memang masdar muawwal. Ya. Ya. Mansub atau fi mahalli nasb sebagai Nasb. ma'tuf. Wa alla yatakallamu. Illa Ini fi'il apa nih yatakallamu nih? Fi'al Mudhari. mudhari. mudhari Ustaz. Fi'il madinya apa? Kallama yukallimu. Bukan. Takallama. Takalla. Oh, Takallama. takallama. Kalau kallama apa fi'il mudhari'nya? Kallama yukallimu. Yukallimu. Kalau takallama baru ya takallamu. Ya. Nah, Yatakallamu. ini ada waw jamaah sebagai fa'il. Jadi ya takallamu. Harusnya ya takallamuna. Ya. Tapi karena ada an yang menasabkan, maka dia dihapus nunnya.
Nun di akhirnya. La yatakallamu illa an An Ilmin ilmin Rotin. wa basiratin. basiratin. Dan wajib berarti kan wajib kepada para hamba agar pertama dia bertakwa kepada Allah. Kedua, dia tidak berbicara kecuali dengan ilmu. ya kecuali dengan ilmu. Jangan berbicara dengan perasaan ya atau ikut-ikutan atau hanya dari sepotong informasi. Ya tidak menyeluruh. Pengetahuannya tidak menyeluruh, hanya potongan informasi saja. Dia baca buku di halaman sekian, dilihatnya potongan informasi, dari situ dia berfatwa. Ya tidak bisa ya. Ilmu itu harus menyeluruh. Kita harus paham dulu semuanya, kaidahnya seperti apa, ya. Kaidah umumnya, usulnya bagaimana. Itu hanya orang-orang yang belajar saja yang paham. Baru dia bisa berfatwa. Tidak sembarangan, harus berdasarkan ilmu dan basirah. Basirah itu apa? Bukti, hujah. Hujjah. Hujjah yang nyata. Nyata. Tidak ada orang yang membantah dalil. Karena itu adalah perkataan Allah dan Rasulnya. Orang sepakat menggunakan dalil. Jadi basirah, hujjah yang nyata. Kemudian wa an yu'allimu. Apa? Ya, Wa an ya'lamu, ya'lamu. yang lamu. Wa an ya'lamu wa ay ya'lamu, dan Anallah, hendaklah dia wajib mengetahui. Wawunya kembali tadi kemana? Wawu ini. Yatakallamu. an Yataku. yataku dan an Iya, yataku. wawu jamaahnya ini. Maksudnya bukan wa. Oh, Wawu jamaah. Ibadu. Ustaz. Domir muttasil ini kembalinya ke maksudnya siapa Ibadu. wawu jamaah ini? Yu'al ya'lamu ini. tahul, ke Kembali ke? iftahu, Bukan. Ibad. Wawu jamaah berarti dia harus jamak. Ibad. Ibad. Ka ibad. Ya. ibadi. Dan hendaklah ibad tersebut, para hamba tersebut mengetahui bahwasanya annallaha wahdah, ya, annallaha wahdah di sini. Kemudian annallaha wahdahu lahul khalqu wal amr. Anna ini huruf mansub ya, funaslin. huruf masdar dan huruf penasab. Huruf masdar ya, masdar. Ini masdar muawwal juga ini. Annallaha wahdah ini masdar muawwal. Nah, masdar muawwal ini sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul bi dari Ya'limu. Ya, ya. Kok ya'limu ini? Yang Ya'lamu. kamu Alafan. Ya'lamu wa ay ya'lamu, alima ya'lamu ya. Jadi dia maf'ul bih dari ya'lamu. Apa yang perlu diketahui oleh mereka? Annallaha wahdahu lahul khalqu wal amr. Nah, hanya yang perlu diketahui, ini agak mendalam lagi, bahwa alima di sini butuh kepada dua maf'ul bih. Alima yang bermakna yakin, af'alul yakin, ini butuh kepada berapa? Dua maf'ul. Dua maf'ul. Nah, kalau begitu, annallaha wahdahu yang ini, masdar muawwal ini, dia disebut sadda masyaddal maf'ulain. Menempati dua maf'ul bih. Dia satu, tapi mestinya dua. Nah, masdar muawwal ini sadda apa tadi? musadda,
Masadda maf'ulain. Maf'ulain. Menempati dua maf'ul bih. Ada istilah seperti itu ya. Gimana Ustaz? Masdar Sadda, mu'awwal. masaddal, Masadda. masadda maf'ulain. Menempati dua maf'ul bih. Walaupun sebenarnya maf'ul satu Ustaz ya. Ya, walaupun satu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan seringan i'lamu annallaha apa ada beberapa ayat lah ya. Nanti kalau dari Arabnya itu annallaha yang masdar muawwalnya itu sebagai masadda maf'ulain. Jadi hendaklah mereka para hamba itu mengetahui annallaha wahdah bahwasanya Allah saja. Nah, wahdah itu sebagai hal ya, sebagai hal. Kalau di Arab biasanya wahdah itu sebagai hal, walaupun dia bukan isim nakirah ya. Tapi dia maknanya makna hal dalam keadaan satu. Annallaha wahdah bahwasanya Allah saja, Allah satu-satunya, lahul khalqu wal amr. Lahu Jar yang majrur, memiliki penciptaan dan urusan perintah. perintah. Urusan perintah ya. Ini juga ada di ayat Al-Quran bahwasanya Allah itu lahul khalqu wal amr. Allah memiliki makhluk dan perintah. Makanya Al-Quran itu bukan makhluk. Karena dibedakan lahul khalqu wal amru. Ya. Al-amru itu bukan khalqu. Jadi Al-Quran itu bukanlah makhluk. Ya. Beda. Jangan dikatakan Al-Quran apa yang Allah katakan itu adalah makhluk. Bukan. Itu adalah sifat. Bukan makhluk. Ya. Lahul khalqu wal amru. Dan baginya lah atau kepunyaannya lah ciptaan dan perintah. Fala khaliqa illallah wala mudabbira lil khalq. Tidak ada pencipta khaliqa. Tidak ada pencipta selain Allah. Allah. Wala mudabbira lil khalqi illallah. Dan tidak ada yang mengatur hamba kecuali Allah. Nah ini intinya ini. Wala syari'ata lil khalqi siwa syari'at Allah. Jadi yang jadi poin atau jadi fokusnya itu sebenarnya al-amru ini ya. Bahwasanya tidak ada syariat bagi makhluk kecuali siwa ini kecuali ya. Kecuali syariat Allah. Maka dialah yang mewajibkan sesuatu dan mengharamkannya. Dia juga yang ya, yang dibu apa? Menganjurkan. Menganjurkan dan juga yang menghalalkan. Yang mengharamkan, yang menghalalkan, yang menganjurkan itu adalah syariat. Nah, membuat syariat siapa? Allah. Ya, sehingga tidak bisa sembarangan orang berfatwa. Jadi itu kata kuncinya ya, bahwa fatwa itu tidak bisa dilakukan kecuali harus benar-benar berdasarkan ilmu dan basirah. Karena yang mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, itu adalah Allah. Ya. Bukan manusia. Jadi tidak bisa pakai perasaan. Khawatirnya nanti apa? Salah. Ketika Allah harusnya mewajibkan, dia mengharamkannya. Ya. Padahal syariat itu tidak ada syariat bagi makhluk kecuali syariat Allah. Tuh, bahaya sekali berfatwa tanpa ilmu ya. Nanti kita akan bahas insya Allah dalam pekan yang akan datang. Seperti yang Anda sampaikan, sebelumnya tadi Anda ada keperluan ya. Sehingga Anda hanya bisa mengajarkan sampai pukul 9.45 ini. Biasanya kita sampai pukul 10. Tapi Anda mohon izin ya.
sampai 95 ini insya Allah kita akan sambung. Kita akan bahas lagi ya tentang mulai dari sini nanti minggu depan atau minggu depannya lagi insya Allah kita akan membahas mulai dari ini ya cara mengirabnya juga. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan ini ya. Mohon maaf. Anak kembalikan kepada Ustadz Abu Ali. Semoga bermanfaat ya. Tafadhol. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz, dan insyaallah meskipun durasinya sedikit namun insyaallah faedahnya banyak ya, dan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya insyaallah. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fikum pada Ustaz Duna Yuat Nasriga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan keberkahan bagi beliau sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semuanya, barakallahu fikum wa jazakumullah khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi